Nggak mungkin. Pasti dia akan ceritakan sesuatu yang ya mendukung apa yang dia katakan. Seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, kelompok gereja Advent Hari ke-7 dan Saksi Yehova itu, mereka tadinya itu satu. Lalu ada nubuat di tahun 1914. Ada nubuat. Katanya pada saat itu Yesus akan turun dan duduk di atas takhta. Tapi ketika itu dinantikan tidak terjadi. Lalu mereka akhirnya pecah kongsi Bapak Ibu. Pecah mereka, ya kan? Pecah menjadi dua. Yang satu mendirikan Advent Hari ke-7, yang satu mendirikan Saksi Yehova. Yang satu didirikan oleh Ellen G. White, yang dua didirikan oleh Russell atau T.H. Russell. Dan pertama-tama ketika Ellen G. White mendirikan gerejanya Bapak Ibu, dia buat dulu buku kontroversial, yaitu buku yang tidak ada sumber. Ini bukunya, saya punya bukunya. Ini ditulis tahun 1911 di sini. Nah, ini awal dan juga dokumen-dokumen yang penuh dengan kemunafikan dan kelicikan, di mana isinya itu dari hasil comot-comot dan mengarang bebas Bapak Ibu. Itu tidak ada bedanya dengan buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan yang berjudul PKN itu, Pendidikan Kewarganegaraan, di mana membuat informasi yang salah. Sama, isi dari buku Ellen G. White itu juga sama. Dia kutip-kutip dokumen gereja Katolik, tetapi di luar konteks. Di dalam buku ini ada semua fitnahan-fitnahan, ada semua tuduhan-tuduhan yang bagi saya adalah lebih tepatnya ini buku sampah. Ya, ini buku sampah. Nggak ada kebenaran di dalamnya. Isinya adalah ya sama dengan buku-buku konspirasi. Itu isinya. Nanti di lain waktu kita akan bisa bahas satu-satu isinya ini. Tapi saya cari waktu yang tepat. Oke. Nah, kita lanjutkan dulu video tanggapan tadi Bapak Ibu ya. Ini tadi kan dalam rangka menanggapi Dr. Bambang Nursena. Lalu mereka menanggapi judul dari seminar Dr. Bambang Nursena ya. Judulnya itu kan Advent tidak salah tetapi jangan salahkan Katolik. Nah, kita lihat bagaimana tanggapan mereka dan nanti kita akan menanggapi dengan ya benar-benar kita tampilkan ini sebenarnya yang diomongkan itu dari mana sumbernya. Tadi saya sudah tunjukkan buku yang ditunjukkan itu ya penulisnya ya orang Advent ya. Oke, saya naikkan lagi videonya. Mari kita dengarkan lagi pembahasan dari bapak-bapak yang lucu-lucu ini. Emang umur-umur segini itu lagi lucu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sering menonton di TikTok, ya kata-kata semacam itu ya sering diucapkan. Umur-umur segini itu lagi lucu-lucunya. Buat penelitian dari berbagai macam kelompok gereja yang dianggap sebagai bidat ya untuk menuliskan akan sebuah buku dengan judul The Kingdom of Cult, yaitu kerajaan bidat. Ini kebetulan saya ada bukunya di sini ya, kerajaan bidat. Jadi tujuannya adalah untuk menulis buku ini. Jadi dia menghubungi juga kantor pusat dari Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Pada waktu itu, waktu dia akan menulis itu, dia pikir bahwa Advent itu adalah bidat. Ya. Namun sesudah dia meneliti, interview dan sebagainya, pelajari, akhirnya dia tidak bisa katakan bahwa Advent itu bidat. Jadi Advent tidak masuk dalam buku ini, The Kingdom of Cult, tetapi dia menuliskan judul buku yang baru ini, yaitu dengan judul The Truth About Seventh-day Adventist, ya, yaitu kebenaran orang Advent. Jadi sebetulnya Dr. Bambang Nursena, kalau misalnya dia ingin berpikir secara positif sehubungan dengan gereja yang lain dalam hal ini tentang Advent, ya, jangan sebutkan Advent tidak salah,
tetapi katakan Advent benar atau kebenaran gereja Advent, itu akan bagus sekali, kedengarannya akan lebih sejuk ya. Kemudian jangan menyalahkan Katolik ya. Jadi seakan-akan bahwa gereja Advent itu menyalahkan Katolik. Ya, sebetulnya kami tidak pernah menyalahkan Katolik. Bahkan pemimpin daripada gereja Advent yang umumnya banyak orang mengenal, nama Ellen G. White, di dalam bukunya berulang-ulang menyebutkan bahwa begitu banyak sekali orang yang baik di gereja Katolik. Begitu banyak sekali orang yang mencari akan kebenaran di dalam gereja Katolik. Bahkan ya, beliau menganjurkan supaya jangan pernah menyalahkan Katolik. Ya. Yang kita bahas senantiasa adalah mengenai masalah sejarah. Ya. Dan ini kebetulan. Ini Bapak Ibu ya. Dia mengatakan bahwa Ellen G. White mengajak pengikut Advent jangan pernah menyerang Katolik. Sekarang saya tanya pada Anda, di Facebook dan di beberapa media sosial, siapa yang gencar menyerang Katolik? Saya ini sudah bertahun-tahun aktif di Facebook. Mungkin Bapak Ibu tidak mengenal nama saya di sana, atau bahkan ada yang mengenal nama saya. Siapa yang bebuyutan menyerang Katolik? Dari kelompok Advent. Lalu bagaimana dia mengatakan kelompok Advent adalah kelompok aliran yang benar? Sementara alirannya itu berdiri atas ide orang. Ide seorang manusia yang kemudian di salah satu perkumpulan itu mereka pecah dan mendirikan aliran masing-masing. Karena apa? Nubuat-nubuat dari pendirinya semua gagal. Nubuat-nubuat dari pendirinya gagal semua. Akhirnya kecewalah mereka. Kecewalah pengikut-pengikutnya, lalu pengikut-pengikutnya mendirikan aliran baru. Lalu dikatakan paling benar. Paling benar dari mana? Semua nubuat-nubuat yang tidak terjadi kok direvisi, diganti, diubah. Lah, kalau Anda mengatakan gereja Advent tidak ya, atau pendiri gereja Advent yang dia sebutkan Ellen G. White tidak pernah menyerang Katolik. Saya mau tanya kepada yang punya channel ini buku apa ini? Ini buku apa? Ya, ini buku siapa? Siapa yang bisa bantah? Ini bukunya Ellen G. White. The Great Controversy. Ditulis 1911. Coba kita lihat daftar isi saja. Ya, kita lihat daftar isi saja. Kalau memang benar omongan dari bapak-bapak yang lagi lucu tadi, ya, memang lagi lucu-lucunya itu Bapak Ibu, maka tidak mungkin ada ya ini ya Ellen G. White. Oke, kita lihat. Oke, ini terlalu cepat ya Bapak Ibu ya, belum muncul ininya ya, isi halamannya. Oke, sambil saya bicara saja Bapak Ibu supaya sambil nanti muncul halamannya. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya pernyataan yang dia katakan bahwa mereka tidak pernah nyerang Katolik itu omong kosong. Omong kosong Bapak Ibu. Banyak buku Ellen G. White yang saya baca, jangan salah. isinya tahu nggak Bapak Ibu? Menghina paus, ya, termasuk mengatakan gereja Katolik adalah Babilon, ya. Itu mereka sama-sama dengan kelompok-kelompok seperti Saksi Yehova, sama dengan kelompok-kelompok yang menghina paus. Itu datanya dari mana? Datanya sama, sumbernya dari orang ini yang menulis buku ini. Oke, ini kok nggak kebuka ya, sayang sekali ya. Oh ya, kebuka ya. Tadi nggak ada isinya ya, dilewati. Oke, mari kita lihat daftar isi saja Bapak Ibu untuk membungkam omongan dari pemimpin gereja Advent tadi yang mengatakan, oh pemimpin kami tidak pernah menyerang Katolik kok, menyarankan kami untuk ini berdamai atau baik terhadap Katolik. Halah, manis di bibir aja lu. Nih, lihat Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat daftar isinya. Oke, ini ya, information about this book. Oke, saya ambil e-booknya ini ya. Oke, ini ada tentang penulis, about the author.
Ellen G. White ya 1827 sampai 1915 ya. Oke. Di situ sudah ditulis Bapak Ibu ya. Dia menulis hampir 100 halaman ya. Oke, tentang spiritual dan practical topik. Oke ya. Kemudian dikatakan bahwa dia juga ini ya membuat bagian-bagian poin-poin ajaran dalam yang dia ambil dari kitab suci. Oke. Oke, kita pelan-pelan ke bagian daftar isi. Oke, ini about lisensi. Oke, information. Oke. Oke, ini pembuka atau pendahuluan. Layaknya sebuah buku ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, the publisher. Oke. Pengantar. Oke, ini ya. Oke. Baik, kita masuk ke bagian daftar isi saja dulu supaya kita bisa melihat apa sih isinya. Apakah benar pernyataan Bapak yang sedang lucu-lucunya itu tadi atau tidak? Ya. Jadi kalau Anda berkamuflase, Anda berpura-pura ini, ya ini. Nah, Bapak Ibu, perhatikan isi dari konten ya, konten atau daftar isi. Di mana di sana nanti banyak dibahas tentang Katolik. Oke? Banyak dibahas tentang Katolik dari perspektif dan juga dari daftar-daftar sejarah yang sudah ya bisa dikatakan sudah dimutilasi atau ada upaya membelokkan the destruction of Jerusalem. Nah, ini persecution in the first centuries. Nah, ini nanti isinya apa? Ya kalau nggak menyerang ke Katolikan kan nggak seksi Bapak Ibu. Ini menyerang ke Katolikan. Ini 30. Oke, lihat ya Bapak Ibu, mari kita lihat. Nah, dari data bukunya Anda sudah bisa menebak ya. Oke. Ini. Oke, Anda bisa menebak ya. Isinya apa? Contoh. Nanti di lain waktu lah ya, saya akan buka bagian dari beberapa tulisan ini. Oke?